Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel Latifianto, masih tetap channel yang sama. Kemudian di studio yang sama juga, ini adalah studio tempat saya merekam konten-konten yang saya sajikan kepada kalian semua. Nah, di video kali ini saya ingin membahas soal kabar terbaru dari pemain timnas kita, yaitu Martin Paes, yang sebenarnya beritanya sudah naik pada 13 Juli lalu. Tapi baru bisa saya kabarkan, baru bisa saya sajikan hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah semangat teman-teman, menambah kemeriahan, menambah kebahagiaan di tengah kabar bahagia yang sedang menerpa, yang sedang diterima oleh para pecinta, para fans timnas Spanyol yang baru saja menjuarai Piala Eropa tahun 2024. Selamat buat Spanyol yang sudah sangat bagus sekali permainannya ketika di partai final berhadapan-hadapan dengan Inggris gitu ya. Banyak sekali yang menjagokan Inggris untuk menjuarai Piala Eropa 2024, tetapi juga tidak sedikit yang membela atau mengidolakan atau mendukung, memprediksi timnas Spanyol yang akan keluar sebagai pemenang, sebagai juara di Piala Eropa tahun 2024. Kita kembali lagi ke Martin Paes, teman-teman. Kayaknya kemeriahan Piala Eropa, kemenangan Spanyol itu tidak semeriah ya dengan informasi yang berkaitan dengan para pemain timnas Indonesia, baik yang bermain di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Apalagi baru-baru ini ada kabar bahwa Martin Paes ini akan pindah ya, sedang diminati, sedang dipinang oleh salah satu klub asal Serie A Italia, yaitu Empoli. Dan ini akan menjadi orang kedua Indonesia yang akan bermain di Serie A Italia setelah Jay Itzes yang dipastikan akan bermain di Serie A musim depan bersama Venezia. Kabar tentang bergabungnya Martin Paes ke Serie A Italia ini setelah rumor yang kemudian disampaikan oleh jurnalis Italia, yaitu Gianluca Di Marzio, yang mengatakan bahwa Martin Paes sedang diburu Empoli untuk menjadi bagian dari klub tersebut untuk mengarungi persaingan di Serie A musim depan. Nah, Gianluca Di Marzio ini menulis di Instagram pribadinya kalau Empoli sedang menjatuhkan pilihan pertama sang kiper kepada Martin Paes. Di Marzio menyebut kiper Martin Paes sebagai pemain yang memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Belanda. Dan disebutkan juga bahwa pemain ini bermain untuk klub Dallas di MLS. Hal yang sama sebenarnya juga disampaikan oleh pakar transfer kenamaan asal Italia, yaitu Fabrizio Romano, yang mengungkapkan kalau Empoli ingin meminjam Martin Paes dari FC Dallas di MLS, Amerika Serikat. Selain ingin meminjam, Empoli juga sebenarnya memasukkan opsi pembelian terhadap Martin Paes karena FC Dallas tidak hanya ingin meminjamkannya saja, meminjamkan Martin Paes, tapi juga ingin melegonya. Beda dengan Gianluca Di Marzio yang menyebut Martin Paes memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Belanda dan Indonesia, Fabrizio Romano malah menyebutkan Martin Paes sebagai kiper asal Belanda. Dia tidak menyebut bahwa Martin Paes ini sebagai orang yang sudah ber-KTP Indonesia atau WNI. Meski sebenarnya penjaga gawang berusia 26 tahun ini itu telah menjadi WNI bahkan sejak April 2024. Saya tidak yakin Fabrizio Romano tidak mengetahui kabar tersebut, kabar di mana Martin Paes sudah ber-KTP Indonesia. Tapi kalau dia benar tidak tahu, maka itu sangat disayangkan karena Fabrizio Romano ini kan pakar transfer kenamaan yang seharusnya mengetahui informasi detail soal pemain-pemain yang akan pindah. Nah, sebagaimana yang ditulis oleh Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano juga menyampaikan hal yang sama di Instagramnya, dan bahkan menurut saya lebih detail daripada yang disampaikan oleh Di Marzio. Yaitu soal Empoli yang telah mengirimkan proposal resmi kepada FC Dallas untuk kiper Indonesia, yaitu Martin Paes yang kita bicarakan. Sekali lagi, sayang memang di unggahan tersebut Fabrizio Romano menempelkan bendera Belanda, bukan bendera Indonesia. Ya kita wajar ya, karena bendera pertama
Martin Paes ini ya Belanda gitu. Banyak orang mengetahuinya di dunia kalau Martin Paes ini ya Belanda. Mungkin walaupun Martin Paes sudah pindah ke warga negara menjadi warga negara Indonesia sejak April, ya mungkin saja beberapa orang masih menyebutnya atau memasang bendera Belanda. Tetapi mungkin itu akan berubah seiring waktu ketika kemudian Martin Paes benar-benar sudah pindah ke Serie A Italia. Lebih lanjut, Fabrizio Romano juga menjelaskan bahwa negosiasi sedang berlangsung untuk pinjaman dengan klausul pembelian wajib. Karena FC Dallas ini menginginkan kepindahan permanen. Jadi kalau misalnya harus pindah ya harus permanen, artinya bukan hanya dipinjamkan. Romano juga mengabarkan bahwa Martin Paes dan Empoli sebenarnya telah menuai menyepakati secara pribadi. Artinya secara pribadi Martin Paes memang setuju untuk kemudian pindah, tapi semuanya kembali lagi ke klub yang memutuskan. Saya pribadi mendukung Martin Paes jika ingin pindah ke Serie A Italia karena akan mencoba hal baru, yaitu dengan bermain di Liga Top Eropa, salah satu Liga Top Eropa. Salah satu liga yang menurut saya akan mendapat banyak sorotan. Karena Liga Italia ini masih masuk ke dalam 5 top Liga Eropa. Secara karir agak lebih menguntungkan bagi Martin Paes daripada terus-menerus bertahan di MLS di Amerika Serikat. Dari Italia, dia bisa saja menuju klub Liga Inggris atau Spanyol. Karena sorotan kamera itu akan diarahkan lebih besar, dan selama ini memang seperti itu ya. Diarahkan lebih besar ke liga-liga top Eropa daripada MLS. Meskipun MLS juga akhir-akhir ini itu menarik perhatian karena ada seorang Lionel Messi di sana. Tapi kalau melihat stigma yang berkembang sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, tetap saja MLS adalah liga di luar Eropa. Orang-orang selalu membanding-bandingkan mereka atau liga-liga yang ada di Eropa dan di luar Eropa. Mostly orang berpandangan bahwa kompetisi liga-liga Eropa, terutama 5 liga top Eropa, termasuk dalam hal ini Ligue 1 di Prancis, adalah kompetisi yang sangat kompetitif di dunia, apalagi ya Liga Inggris gitu ya, sangat kompetitif sekali. Kompetisi Eropa itu selalu punya reputasi yang sangat bagus, sangat luar biasa daripada kompetisi di luar Eropa. Misalnya seperti Liga Amerika Serikat atau MLS, kemudian China dan Arab Saudi. Dan menurut saya memang atmosfer kompetitif ini yang harus diambil oleh atau dimanfaatkan oleh Martin Paes jika nanti resmi pindah ke Empoli, ke Serie A. Apalagi usia Martin Paes saat ini kan masih 26 tahun gitu. Ya, masih termasuk ke dalam usia masa keemasan untuk bermain di liga yang kompetitif. Ya, seperti Serie A Italia bersama nanti Empoli. Sangat luar biasa, sangat bagus. Nah, menurut saya Empoli juga memang punya alasan yang cukup kuat kenapa klub tersebut ingin memboyong Martin Paes. Yaitu karena Martin Paes telah menjadi salah satu kiper yang sangat luar biasa di MLS selama ini. Selama di MLS, kiper berpostur 192 cm ini telah mencatatkan 95 penampilan dengan 22 kali clean sheet dan kebobolan 115 kali. Bersama FC Dallas, teman-teman, musim ini saja Martin Paes itu sudah menorehkan 5 clean sheet dari 25 penampilan dan kebobolan 40 gol. Meskipun memang dia kemasukan banyak gol, tapi dia juga tidak sedikit melakukan penyelamatan krusial, save-save gemilang di bawah Mister Gawang FC Dallas. Apalagi saat ini dia juga baru saja gitu ya terpilih untuk masuk MLS All-Star 2024 bersama beberapa pemain dunia lainnya, seperti misalnya yang utama adalah Lionel Messi, kemudian ada Luis Suarez, Jordi Alba hingga Sergio Busquets. Martin Paes itu masuk MLS All-Star itu melalui pilihan penggemar ya, netizen Indonesia. Sama dengan Lionel Messi, kemudian Luis Suarez, Christian Benteke dan Riqui Puig. Semuanya berdasarkan pilihan netizen. Tapi memang sangat disayangkan meskipun kabar ini cukup membahagiakan teman-teman. Tapi sebenarnya juga kita tidak benar-benar bahagia ya. Sebelum Martin Paes bisa bermain, bisa debut bersama timnas Indonesia, terutama nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Apalagi kabar tentang kapan dia bisa debut ini sangat-sangat dilematis.
Dan karena memang masih belum jelas soal kasusnya di CAS, ya. Belum selesai. Ada perasaan-perasaan semacam harap-harap cemas gitu, karena sebenarnya Martin Paes kan sudah WNI. Ibarat kata, kita sudah tahu dia itu WNI, tapi dia belum bisa bermain. Itu kan seperti rasanya lebih dilematis daripada pemain yang masih dalam proses naturalisasi, lebih sakit hati gitu. Kenapa? Ya, sudah tahu kita, dia sendiri sudah tahu dia WNI, tapi nggak bisa main karena urusan di CAS-nya belum selesai. Ini kan lebih sakit hati, lebih menyedihkan daripada mereka yang belum memegang paspor Indonesia karena masih dalam proses naturalisasi gitu. Ya aman-aman aja, jadi tidak begitu sakit hati karena ya ngapain menunggu atau ngapain lekas-lekas bermain untuk timnas Indonesia sementara proses naturalisasi belum selesai. Nah, Martin Paes ini udah selesai WNI-nya gitu, tapi nggak bisa main. Ini kan yang menurut saya lebih dilematis gitu. Dan kita sedang tunggu-tunggu itu dengan harap-harap cemas. Timnas Indonesia itu membutuhkan 3-4 kali kemenangan di putaran ketiga untuk bisa lolos ke putaran keempat. Dan salah satu lini yang bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan-kemenangan tersebut itu adalah lini atau pos penjaga gawang. Apalagi kita tahu semua teman-teman kualitas dan aksi-aksi brilian dari Martin Paes di bawah Mister Gawang FC Dallas. Dia bisa menjadi tembok yang sangat kokoh di pertahanan paling belakang Timnas Indonesia selain Hernando Ari. Kita sebenarnya akan sangat berharap banyak begitu sama Martin Paes. Apa yang dia lakukan bersama FC Dallas itu telah membuktikan kepada kita semua, kepada dunia bahwa Martin Paes sudah selayaknya bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, utamanya bersama Timnas Indonesia. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu ya, kondisinya belum memungkinkan. Sehingga kita harus bersabar gitu ya untuk melihat Martin Paes debut bermain untuk Timnas Indonesia. Utamanya kita harapkan dia bisa bermain, bisa debut di putaran ketiga gitu. Nah, saya kira Martin Paes daripada kita gitu ya, lebih ingin debut, lebih ingin bermain, bergabung dengan Timnas Indonesia daripada kita, daripada penikmat gitu ya. Dan semoga saja dalam waktu dekat, apalagi setelah Exco PSSI mengatakan bahwa PSSI sudah menunjuk tim khusus untuk mendampingi penyelesaian kasus Martin Paes di CAS. Dan ya artinya semoga saja setelah ditunjuknya tim khusus tersebut, penyelesaian sidang Martin Paes itu segera berakhir dan kemudian dimenangkan oleh Martin Paes sehingga Martin Paes bisa bermain bersama Timnas Indonesia. Kalau sampai selesai sebelum putaran ketiga dimulai sidangnya, saya kira momen Martin Paes merumput bersama Timnas Indonesia entah nanti di GBK maupun di Gelora Bung Tomo misalnya akan menjadi momen yang sangat-sangat bersejarah. Bagaimana dua pemain yang akan bermain bersama klub Serie A Italia musim depan itu bermain merumput untuk Timnas Indonesia. Itu realita yang benar-benar membahagiakan. Bagaimana peningkatan di Timnas Indonesia yang belum ada gitu ya di tahun-tahun atau era-era sebelumnya. Baiklah teman-teman, itu saja saya kira yang bisa saya sharingkan di video kali ini tentang kabar terbaru dari Martin Paes. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar positifnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video.